السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعزنا بإيمانه وهدانا إلى عظيم الشريعة وأسعدنا باتباع أفضل الرسل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat berjumpa dan dipertemukan dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat bermudahkan salam kita aturkan kepada junjungan kita, baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah yang mengangkat derajat seorang wanita dan umat Islam sehingga menduduki derajat yang paling tinggi yang tiada. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perempuan sangat dihargai dan dihormati di mata Islam, seperti halnya Islam menghormati dan menghargai seorang laki-laki. Terkait hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Imran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la u'idhu 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'din. Fastajaba lahum rabbuhum, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, anni la u'idhu 'amala 'amilin, dan sesungguhnya Tuhan kamu tidak menyanyiakan amal dari orang yang beramal, min dzakarin aw untha, walau baik laki-laki maupun perempuan, ba'dukum min ba'din, karena sebagian kamu yang lain. Dan perempuan diberikan keistimewaan atau sebuah privilege oleh agama Islam. Salah satu contohnya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa rajulun, telah datang seorang sahabat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, sahabat tersebut bertanya, man ahaqqan nas bi husni sahabati, manusia yang paling berhak untuk dihormati. Qala, Nabi menjawab, ummuka. Thumma qala, ya Rasulullah, siapa lagi wahai Rasulullah? Ummu. Qala, Nabi kembali menjawab, ummuka. Dan sahabat tersebut mengulang pertanyaan yang sama, dan Nabi Muhammad pun menjawab dengan jawaban yang sama sebanyak 3 kali, yaitu ummuka, ummuka, ummuka. Dan barulah pada pertanyaan keempat, siapa lagi wahai Rasulullah? Barulah menjawab, abuka, dan itu bapakmu. Itulah perbandingan kontras seorang wanita dan seorang laki-laki, yaitu 3:1, 3 untuk seorang wanita dan 1 untuk seorang laki-laki. Dan salah satu keistimewaannya juga, seorang wanita itu di dalam hadis Rasulullah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah ibu. Coba kita bayangkan betapa mulia seorang wanita sampai tempat yang paling suci dan mulia dalam agama Islam itu berada di bawah telapak kaki seorang perempuan. Mengapa kita mengatakan seorang perempuan? Karena di dalam hadis mengatakan surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, dan kita pun pernah mendapatkan seorang ibu berjenis kelamin laki-laki, dan semuanya ibu-ibu berjenis kelamin perempuan. Itulah kodrat dan kemuliaan seorang wanita yang diberikan oleh agama
Namun sebelum adanya Islam, wanita juga memiliki kemuliaan sama sekali. Bahkan wanita pada zaman Arab jahiliyah itu dikubur hidup-hidup karena hidupnya itu sebagai suatu kerendahan dan sebuah kehinaan. Jadi wajar jika ada bagi perempuan yang lahir dan langsung dikubur hidup-hidup di bawah tanah. Bahkan seorang sahabat terkenal Rasulullah bahkan menjabat sebagai khalifah, yaitu Umar radhiyallahu anhu. Ia pernah melakukan hal yang sama sebelum ia memeluk agama Islam. Karena suatu ketika istrinya melahirkan seorang bayi dan dia ternyata bayi terkandung seorang perempuan. Sayyidina Umar bin Khattab sangat marah dan mengambil bayi tersebut lalu menguburkannya. Mengapa demikian jemaah sekalian? Karena jika dia akan hidupnya tidak memiliki kemuliaan bahkan martabat dan suatu kehinaan dan sebuah kerendahan jika bayi itu hidup di muka bumi saat itu. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi perempuan itu dibunuh lalu ditanya di ayyi dzambin qutilat, apa dosa dia sampai dia dibunuh. Quran surah At-Takwir ayat 8 sampai 9. Berbeda halnya ketika agama Islam telah datang. Disitulah derajat seorang wanita sudah mulai diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya sampai dibuatkan sebuah surah oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu Suratul Nisa, surah seorang perempuan, dan tidak pernah kita mendengar Suratul Rijal atau surah seorang laki-laki. Dan kemuliaan ini merupakan warisan yang diwariskan oleh Rasulullah yang bersusah payah mengangkat derajat umat, derajat seorang wanita. Dan Allah memerintahkan kita untuk bergaul dan berbuat baik kepada seorang wanita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita bayangkan betapa muliaan seorang wanita sampai tempat yang paling suci dan mulia dalam agama Islam itu berada di bawah telapak kaki seorang perempuan. Mengapa kita mengatakan seorang perempuan? Karena di dalam hadis mengatakan surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, dan kita belum pernah mendapatkan seorang ibu berjenis kelamin laki-laki, dan semuanya ibu itu berjenis kelamin perempuan. Itulah kodrat dan kemuliaan seorang wanita yang diberikan oleh agama Islam. Dan Allah juga memerintahkan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada perempuan. Ada hadis yang menjelaskan hal itu. Khairukum lin-nisa'i, khairukum yang lebih baik di antara kalian semua. Khairukum lin-nisa'i, yang berbuat baik kepada perempuan. Hadis riwayat Hakim dan Ibnu Abbas di dalam kitab Jami'us Shaghir nomor hadis 4101. Namun sebelum adanya Islam, wanita juga memiliki kemuliaan sama sekali. Bahkan wanita pada zaman Arab jahiliyah itu dikubur hidup-hidup karena hidupnya itu sebagai suatu kerendahan dan sebuah kehinaan. Jadi wajar jika ada bagi perempuan yang lahir dan langsung dikubur hidup-hidup di bawah tanah. Bahkan seorang sahabat terkenal Rasulullah bahkan menjabat sebagai khalifah, yaitu Umar radhiyallahu anhu. Ia pernah melakukan hal yang sama sebelum ia memeluk agama Islam. Karena suatu ketika istrinya melahirkan seorang bayi dan dia ternyata bayi terkandung seorang perempuan. Sayyidina Umar bin Khattab sangat marah dan mengambil bayi tersebut lalu menguburkannya. Mengapa demikian jemaah sekalian? Karena jika dia akan hidupnya tidak memiliki kemuliaan bahkan martabat dan suatu kehinaan dan sebuah kerendahan jika bayi itu hidup di muka bumi saat itu. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi perempuan itu dibunuh lalu ditanya di ayyi dzambin qutilat, apa dosa dia sampai dia dibunuh. Quran surah At-Takwir ayat 8 sampai 9. Berbeda halnya ketika agama Islam telah datang.
disitulah derajat seorang wanita sudah mulai diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulianya sampai dibuatkan sebuah surah oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu Suratul Nisa, surah seorang perempuan, dan tidak pernah kita mendengar Suratul Rijal atau surah seorang laki-laki. Dan kemuliaan ini merupakan warisan yang diwariskan oleh Rasulullah yang bersusah payah mengangkat derajat umat, derajat seorang wanita, dan Allah memerintahkan kita untuk bergaul dan berbuat baik kepada seorang wanita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi